Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk kesempatan ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Setelah baru beberapa hari kemarin berselang, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan kita masih dalam suasana kenaikan Yesus ke sorga. Dan sebelum saya menyampaikan pesan firman, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, untuk kami rindu dilawat Tuhan lewat firman. Firman yang berkuasa dalam kami, untuk menegur, mengingatkan kami. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyatakan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, di dalamnya kami boleh menikmati persekutuan di dalam Engkau, anugerah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya mau baca mulai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Judulnya Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, pada waktu itu dia menyampaikan pesan kepada para murid-murid Tuhan tentang bahwa dia akan segera pergi. Dari beberapa murid-murid waktu itu mereka ada di antara mereka, termasuk di dalamnya. Mereka berkata, Tuhan maukah Engkau pada masa ini pulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Dan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya mau garis bawahi di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam tulisan di sini ada bicara tentang Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, inilah yang akan menjadi inti perenungan pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, maka dia berkata, aku akan memberikan seorang penolong. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ya, yang diidentifikasi, yang digambarkan seperti seseorang yang disebutkan di situ yang akan menolong saudara, yang akan menolong saya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah bicara tentang Roh Kudus, yaitu Roh keilahian. Sehingga dia berkata dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Yohanes mencatat bahwa aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Maka Roh Kudus yang sebagai roh penolong yang dia kirim ke dalam dunia akan memenuhi setiap orang-orang yang percaya. Termasuk saudara dan saya. Terkecuali orang yang tidak percaya. Karena Roh Kudus ini hanya diberikan kepada mereka yang percaya. Memperlengkapi orang percaya. Saudara-saudara. Memperlengkapi saudara dan saya. Apakah Roh Kudus itu penting? Penting. Lebih penting. Di atas dari segala hal-hal yang penting, dia teramat penting. Karena Roh Kudus ini adalah roh keilahian yang dari Tuhan. Yang dia berikan kepada gerejanya. Maksud dari gerejanya adalah orang-orang percaya. Sebab Alkitab berkata, ketika kamu percaya, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sudah dikasih Tuhan. Maka akan menjadi jelas status kita yang percaya kepadanya, maka oleh Roh Kudus itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Sebagai identitas dalam kehidupan kekristenan. Bahwa ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Kristus, maka kita sah menjadi milik Tuhan. Maka kita sah teridentifikasi sebagai Tuhan yang mempunyai. Puji Tuhan. Maka sederhananya bahwa orang yang percaya kepada Kristus, dia termeterai oleh Roh Kudus, ya, maka dia teridentifikasi sebagai orang milik Tuhan, sebagai milik Tuhan. Nah, mari kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Di sini saya akan memberikan sedikit uraian kepada kita alasan mengapa dia berikan Roh Kudus. Pertama adalah karena dia tahu siapa kita. Dan kita membutuhkan. Dalam pengertian adalah kita membutuhkan dia
Dan dia yang dimaksud adalah ketika dia mengirimkan Roh Kudus sebagai pengganti pribadi yang telah naik ke sorga. Dan dia mengirim Roh Kudus sebagai Roh penolong. Itulah disebut dalam Yohanes pasal 14. Saya baca kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Ditulis begini. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Iya. Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Lalu di ayat-ayat selanjutnya memberikan penjelasan tentang pekerjaan dari Roh itu. Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi jemaat. Bapak Ibu Saudara, maka dalam kehidupan kekristenan, Roh Kudus, roh keilahian yang dari Tuhan, yang dia berikan kepada saya, dia berikan kepada saudara, memiliki fungsi sebagai penolong. Sebagai penolong saya, sebagai penolong saudara. Kita membutuhkan seorang penolong. Kita membutuhkan pertolongan. Tidak ada satu manusia yang tidak butuh pertolongan. Nah, itu sebabnya dia berikan Roh Kudus. Dan ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kita. Allah mengerti dengan saudara dan saya. Sehingga dia memberikan seorang penolong yang lain. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Siapa yang diuntungkan di sini? Yang diuntungkan adalah kita. Karena kita ditolong oleh penolong itu, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sehingga kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang oleh Alkitab berkata, Dia menyertai kamu selama-lamanya kemanapun kamu pergi. Roh Kudus itu ada. Dia tidak dibatasi oleh ruang waktu tembok. Saudara-saudara, di mana kita ada, di situ Dia ada. Kita yang benar percaya kepadanya. Roh penghibur, itu Roh Kudus. Ketika engkau susah, engkau sedih, maka Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Roh pembela, ketika engkau sedang mengalami masalah, persoalan pergumulan hidup, maka Dia akan memampukan engkau memberi pembelaan di dalam engkau. Sehingga engkau mampu dan engkau cakap untuk berkata-kata. Iya. Roh pembela, Ia akan membela engkau. Karena engkau mau hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, itulah Roh Kudus. Kemudian dalam tulisan firman Tuhan, sebagai roh penasehat. Iya. Yang selalu mengingatkan kepada kita tentang arti kebenaran. Yang selalu mengingatkan kepada kita untuk hidup di dalam jalan-jalan yang benar. Saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya sehingga begitu penting Roh Kudus diberikan. Dan setiap gereja orang percaya, saudara-saudara kasih Tuhan, ini menjadi hal yang mutlak. Bahwa Roh Kudus ini menjadi hal yang paling mendasar dalam panggilan kekristenan. Karena melengkapi gerejanya, melengkapi jemaatnya. Nah, orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya pada pengorbanan Kristus, maka mustahil dia akan mendapat ini. Ya, karena hal ini hanya didapat kepada mereka yang percaya, yang termeterai oleh Roh Kudus. Lalu kemudian berikut, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengidentifikasi setiap pribadi kita, saudara dan saya sebagai milik Tuhan. Iya. Orang yang termeterai oleh Kristus di dalam Roh Kudus, maka kita teridentifikasi kita milik Tuhan. Puji Tuhan. Apa tandanya bahwa engkau milik Tuhan? Ya, Roh Kudus yang ada padamu ketika engkau percaya. Roh Kudus ini abstrak, tidak bisa terlihat, saudara. Dalam kitab Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 ini, dalam bahasa Yunani disebut pneuma, yang diidentifikasi seperti nafas. Iya, seperti nafas, pneuma, seperti nafas. Maksudnya ketika kita bernafas, kita tidak bisa melihat, tetapi dia ada. Gitu. Nah, dan nafas ini memberi kehidupan. Coba kalau kita tutup mata, tutup hidung, tutup mulut, kita nggak bernafas, maka kita mati. Maka Roh Kudus ini memberi kehidupan. Dan Roh Kudus ini memberi kehidupan tidak hanya sekarang, tapi memberi kehidupan kekekalan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak kelihatan dia, tetapi dia ada. Memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, ketika dia naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termeterai oleh Roh Kudus. Dan ini juga tujuannya adalah menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, maka setiap orang yang termeterai, yang teridentifikasi memiliki Roh Kudus, maka ini menjadi jaminan. Iya, menjadi jaminan bagi setiap saudara dan saya. Efesus 1 ayat 13, saya baca berkata begini.
Kitab Efesus 1 ayat 13 ditulis begini. Nah, saya baca berkata demikian. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Puji Tuhan. Haleluya. Kekristenan adalah orang yang dijamin mendapat garansi dari Tuhan. Luar biasa, saudara ya. Kalau kita beli barang elektronik, maka dari toko ada jaminan barang itu. Kalau mengalami sesuatu trouble, maka kita bisa datang ke toko yang menjual atau kepada agen resmi untuk diperbaiki kembali, karena dijamin. Ada jaminan. Saudara, kekristenan dijamin oleh Tuhan. Dan jaminan Tuhan dalam hidup ini tidak hanya sekarang, tetapi kehidupan kekal. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, firman berkata dalam ayat yang kita baca di sini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dia berikan kepada kita sebagai sebuah jaminan. Roh Kudus yang Dia berikan kepada saya menjadi sebuah jaminan di dalam saya. Atas perjanjian-perjanjian Tuhan tentang keselamatan yang Dia janjikan. Bahwa benar. Sehingga Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Agar supaya dengan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita itu menjadi jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh sepenuhnya, seluruhnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian kitab firman Tuhan berkata, selanjutnya saya membaca buat kita semua. Ya. 2 Korintus 5 ayat 5. Saya baca berkata begini. Ini ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 5. Itu begini. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima berkata demikian. Ya. Saya baca 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tetaplah di dalam Yesus. Karena di dalam Dia Roh memeteraikan kita menjadi miliknya dan dijamin. Di luar sana nggak ada jaminan. Saudara, di luar sana nggak ada jaminan, tapi jaminan itu hanya ada di dalam Yesus. Iya, hanya dalam Yesus. Puji Tuhan. Sesuai dengan apa kata firman. Maka pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, saya mau kembali kepada ayat pokok tadi dalam pembacaan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita. Kuasa di sini adalah bicara tentang kuasa keilahian, ya, dari tempat tinggi, ya, yang akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Kuasa yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Sekali lagi, kuasa yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal, yaitu Roh Kudus. Dan kuasa yang sama juga yang Dia berikan dalam kehidupan kita, sehingga oleh Alkitab memberikan jaminan kita dapat menginjak ular. Itu bicara tentang kuasa yang Tuhan berikan. Kita bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu karena apa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Roh Kudus yang Dia berikan kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Dalam tulisan firman Tuhan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi dimanapun kita pergi. Siapa yang berperan di sana sehingga aku menjadi saksi? Dari Yerusalem sampai ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang memperlengkapi? Roh Kudus. Engkau ada di luar negeri dimanapun, engkau diperlengkapi oleh Roh Kudus ini. Sehingga Allah kita berkata, kamu akan menjadi saksi bagi orang lain. Dan oleh Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, yang oleh Roh Kudus itulah yang akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang besar.
yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang membedakan. Sekali lagi, dan Roh Kudus inilah yang membedakan siapa saya dan siapa orang lain. Dalam pengertian orang lain adalah orang yang tidak percaya, yang tidak memiliki Roh Kudus. Tapi saya memiliki Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita ketika kita percaya. Dan selanjutnya ada tahapan berikut. Maka Roh Kudus itu dia akan bermanifestasi. Kitab Korintus nanti kita akan bahas pada lain waktu. Roh Kudus itu dia akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Terus kaitannya dengan karunia-karunia roh. Jadi makin begitu luas dan begitu kompleks pekerjaan dari Roh Kudus yang Dia berikan dalam saudara, dalam saya. Amin. Puji Tuhan. Tetaplah di dalam Dia, di dalam kasih karunia Roh Kudus yang Dia berikan buat kita. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami untuk memperlengkapi gereja-Mu, memperlengkapi jemaat-Mu. Sebab oleh Roh Kudus itu kami mampu, kami kuat. Sebab oleh Roh Kudus itu yang memberikan kami kemenangan. Sebab oleh Roh Kudus itu yang menyertai kami dimanapun kami pergi. Terima kasih Roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak biarkan kami yatim piatu, tapi kami diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu roh keilahian itu sendiri. Tuhan, hamba berdoa berkati jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, pribadi dan keluarga ditilik oleh Tuhan, dan menjadi pribadi yang senantiasa terus bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, di dalam pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.